Bagaimana cara tidak melakukan apa-apa? Mengalami kesadaran dalam keadaannya yang paling murni adalah puncak pengalaman tidak melakukan apa-apa. Segala macam bentuk melakukan, termasuk berpikir, terhenti. Anda berada dalam keadaan hanya menyadari hakikat Anda yang sebenarnya. Hanya kesadaran yang bisa begitu sadar akan dirinya sendiri, tenang dan ringan, hanya mengada, hanya berbahagia. Pengalaman akan kesadaran murni ini, tidak melakukan apa-apa ini, adalah dasar bagi penuntasan segala macam hal. Kembali ke medan terpadu. Sementara kita membahas masalah tidak melakukan apa-apa, marilah kita lihat apa yang akan dikatakan ilmu fisika tentang medan terpadu yang menjadi dasar dari segala yang ada dan di mana. Menariknya, tidak ada satupun yang terjadi di sana. Seorang fisikawan kuantum yang sudah tersohor di seluruh dunia, Dr. John Hagelin, mengatakan bahwa ketika kita secara subjektif mengalami kesadaran murni, kita sebenarnya sedang mengalami medan terpadu sebagaimana yang secara objektif dijelaskan oleh fisika modern. Karena medan terpadu ini adalah keheningan potensialitas murni, hanya berisi kecerdasan dan kreativitas yang melahirkan segala sesuatu, maka ketika kita memiliki pengalaman kesadaran murni, kita sebenarnya sedang mengalami sumber dari segala bentuk dan fenomena. Kesimpulan dari hal ini sungguh luar biasa. Hakikat diri seseorang sebenarnya adalah hakikat seluruh alam semesta. Dengan kata lain, setiap kita adalah kosmos. Sekarang kita sudah membuat kemajuan. Kearifan kuno bab 1. Fisika yang telah memberi kita suatu intelektual telah memancing rasa lapar kita. Rasa lapar ini hanya bisa dipuaskan dengan makanan. Untungnya, sebuah teks Veda dari India kuno bernama Sutra Yoga Patanjali telah menyediakan hidangan di mana kita dapat menikmati pemahaman yang sempurna tentang kesadaran murni dan hubungan dengan kosmos. Bagi Patanjali, yoga tidak hanya berarti latihan fisik. Yoga berarti persatuan. Ketika individu menyatu dengan kosmik dalam yoga, Anda akan menyadari bahwa hakikat diri Anda yang sebenarnya adalah hakikat seluruh alam semesta beserta isinya. Ini sama seperti seriak ombak di pantai New Jersey, menyadari dirinya adalah keseluruhan samudera. Untuk mencapai penyatuan ini, Anda harus mengembangkan pengalaman akan kesadaran murni yang disebut Patanjali dengan samadhi. Dalam kata-kata Patanjali, samadhi adalah hilangnya seluruh gejolak pikiran yang terombang-ambing. Dengan kata lain, tidak melakukan apa-apa, mengalami kediaman, kesadaran Anda sendiri atau diri. Kearifan kuno bab 2. Lentera yang tidak padam di tengah angin yang tertiup. Inilah ibarat bagi seorang yogi yang telah menaklukkan pikirannya. Ia mempraktikkan persatuan dengan diri. Bhagavad Gita bab 6 bait 19. Apa yang digambarkan di sini adalah kesadaran individu yang telah melampaui aktivitas mental dan berhasil mengalami keabadiannya sendiri. Kata diri diberi huruf besar karena ia mengacu pada diri universal. Menuntaskan apa saja bab 1. Bhagavad Gita yang dikutip di atas ditulis sekitar 5.000 tahun yang lalu dan dapat dipandang sebagai inti dari kearifan yang dilahirkan India kuno. Kutipan ini adalah rujukan utama untuk menjawab bagaimana caranya tidak melakukan apa-apa. Mari kita temukan dalam rujukan utama lain cara untuk menuntaskan apa saja. Dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus memberi nasihat, carilah kerajaan surga terlebih dahulu, dan segala yang lain akan diberikan padamu. Setelah semuanya diberikan kepadamu, nyaris setara nilainya dengan ungkapan mencapai atau menuntaskan apa saja. Jadi rahasianya terletak pada mencari kerajaan surga terlebih dahulu. Selanjutnya Yesus memberitahu kita di mana kerajaan itu dapat ditemukan. Kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. 17 Lukas 20:21. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Raja Daud memperoleh petunjuk langsung dari Tuhan sendiri dalam Mazmur
Tuhan berfirman padanya, "Tenanglah dan ketahuilah bahwa Aku adalah Tuhanmu." Tenanglah, ketenangan seperti apa menurut Anda yang dimaksud Tuhan di sini? Menurut saya yang dimaksud adalah ketenangan total, bukan ketenangan pikiran, ketenangan kesadaran murni, ketenangan kosmik. Begitu tenangnya menurut Patanjali, sehingga pikiran pun berhenti bekerja. Ini adalah ketenangan yang menyenangkan, dan itulah ketenangan paling tenang yang dapat Anda capai dalam kehidupan ini. Tenanglah. Sekali lagi, ketenangan yang bagaimana? Ketenangan tak melakukan apa-apa. Dalam kerangka ketenangan ini, di masa kesadaran berada pada taraf yang murni, dalam kerangka di mana Anda mengenali diri Anda sendiri dan kedirian Anda meluas dan menjadi alam semesta ini. Dalam kerangka tak terbatas, tak terikat dan abadi ini, disinilah Anda dapat bertemu dengan Tuhan dan mengetahui Tuhan. Formula untuk pencapaian puncak ini dan pencapaian segala sesuatu yang lain adalah dengan sikap tenang, tidak melakukan apapun. Ikutilah hukum alam asas tindakan terkecil dan selesaikanlah semuanya. Ketenangan puncak ini harus dikembangkan setiap saat. Saya pribadi telah menemukan latihan rutin teknik meditasi transendental sebagai cara yang paling mudah, paling menyenangkan dan paling ampuh untuk menciptakan dan memelihara ketenangan ini, persatuan dengan diri. Akhirnya, dan di dalam cara yang paling alamiah dan spontan, Anda akan diberkati dengan kesadaran bahwa Anda telah samudera kosmik kesadaran selagi Anda melaksanakan tugas sehari-hari. Realisasi ini di sepanjang zaman dinamakan dengan pencerahan. Menuntaskan apa saja. Bab 2. Kisah cara malas menuju sukses adalah kisah pembaruan terus-menerus, kisah tentang melampaui permukaan menuju pengalaman tentang yang subtil. Bekerja keras di level permukaan memerlukan energi, menuntut pengawasan dan kerja. Melangkah ke yang subtil menghasilkan jalan keluar yang begitu dahsyat. Menariknya, kutipan dari kitab suci, "Carilah kerajaan surga terlebih dahulu dan semuanya akan diberikan padamu," juga berarti bahwa Anda bahkan tidak perlu sampai ke kerajaan surga untuk memperoleh segala-galanya. Anda hanya perlu mencarinya. Mari kita perhatikan hal lebih seksama lagi. Kuncinya adalah barang tentu sama, membiarkan pikiran tenang sampai ia berada dalam ketenangan total. Kita telah mengerti bahwa mengembangkan ketenangan ini sampai sempurna akhirnya akan mengantarkan Anda kepada realisasi permanen status kosmik Anda sendiri. Namun sebelum Anda sampai pada tujuan puncak ini, jalan menuju ke sana sudah menghasilkan hal-hal yang manis dan berharga. Sebagai contoh, selalu mencoba tenang dalam setiap aktivitas sehari-hari akan memberikan dampak luar biasa pada kehidupan Anda. Ketenangan akan menambah persepsi Anda, mempertajam pikiran Anda, memperluas kesadaran Anda, memperkuat intuisi Anda, meningkatkan kesehatan Anda, kondisi emosional dan vitalitas Anda, serta memperbanyak keberuntungan Anda. Pembaruan terus-menerus dan berarti Anda dapat mencipta lebih sempurna lagi dan mampu sukses lebih gemilang lagi. Mengembangkan keheningan batin ini juga memenuhi diri Anda dengan kegembiraan luar biasa yang dapat Anda berikan kepada segala sesuatu yang Anda kerjakan dan siapapun yang Anda temui. Semua ini datang karena mencari, belum lagi menemukan kerjaan Tuhan. Namun demikian, saya tidak bisa terlalu menekankan bahwa pencarian ini harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan pikiran Anda tenang sehingga ia bisa berhenti sembari tetap terjaga dan awas. Saya akan menjelaskan hal ini lebih jauh dalam appendix. Hanya pengalaman tidak melakukan apa-apa inilah yang dapat mengaktifkan kekuatan-kekuatan tersebut dalam otak dan Anda sehingga ia dapat mengungkapkan secara sempurna kejeniusan yang dianugerahkan Tuhan dan akhirnya menuntaskan apa saja dengan mudah. Menuntaskan apa saja buktinya. Kalau sekarang kita mengalihkan perhatian pada soal bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi dunia, rumusnya tetap sama, hanya saja diterapkan dengan cara melipat gandakannya. Kita hanya perlu melipat gandakan orang yang tidak melakukan apa-apa. Jelasnya seperti ini. Hari ini dunia dibebani persoalan yang tak terhitung jumlahnya. Perang, wabah, penyakit, kejahatan, pencemaran lingkungan, kekerasan, kebencian, kelaparan, kebodohan, ketamakan, korupsi, pelecehan, dan lain sebagainya. Begitu banyak persoalan sehingga
orang tidak tahu mana yang harus diselesaikan lebih dahulu, karena persoalan-persoalan itu saya akan mustahil diselesaikan. Parahnya lagi, satu persoalan terkait dan tak terpisahkan dengan persoalan lain. Sekali lagi, kita harus memakai cara malas untuk menyelesaikannya. Menurut cara malas, kita hanya perlu menyelesaikan satu persoalan dan persoalan-persoalan lain dengan sendirinya akan lenyam. Ini karena akar seluruh persoalan ada pada sebuah persoalan. Jika kita berhasil memperbaiki persoalan yang satu ini, maka persoalan-persoalan lain akan selesai dengan serta-merta. Persoalan tersebut adalah bahwa setiap individu hanya memanfaatkan sebagian kecil otaknya. Tidak ada lahan yang lebih subur untuk mengembangbiakan persoalan dibanding ini. Cara mengatasi persoalan ini sangat sederhana. Kita telah belajar bahwa tidak melakukan apa-apa akan mengaktifkan sisi otak dan yang tersembunyi. Masalahnya sekarang kita tak berhadapan dengan otak miliaran orang. Dari mana kita harus mulai? Kita mulai dari diri sendiri. Tidak ada yang lebih penting dapat kita lakukan untuk diri sendiri dan untuk dunia, melebihi usaha memperkuat kesadaran kita sendiri dengan selalu tenang dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan bola lampu kecil yang ada di tengah ruangan pun ketika menyala akan menyingkirkan kegelapan sembari kita menghubungkannya kesadaran. Orang lain akan tergerak untuk mengikuti jejak kita. Makin banyak orang memperkuat otaknya dan mengembangkan kesadarannya, maka persoalan-persoalan sosial yang lahir dari pribadi-pribadi picik akan sirna dengan cepat. Penguatan kesadaran individual secara sistematis akan memecahkan persoalan-persoalan dunia, dan memang tidak ada cara lain selain ini. Kesimpulan, rumus untuk kesuksesan kita adalah dengan pertama-tama tenang, tidak melakukan apa-apa. Praktik pelaksanaan segala macam tujuan pendidikan adalah untuk mengajarkan tidak melakukan apa-apa. Rumus untuk menyelesaikan persoalan dunia adalah setiap orang mestinya tidak melakukan apa-apa. Rumus untuk mengenali Tuhan dan menuntaskan semuanya adalah dengan pertama-tama tenang, tidak melakukan apa-apa. Jadi dengan mencari kerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara tenang atau tidak melakukan apa-apa, kita akan memperoleh semuanya. Segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Jadi sahabat-sahabatku, sekarang Anda sudah punya rumus paling gitu untuk memuntaskan apa saja, untuk menerima segala hal yang Anda inginkan dalam hidup, untuk menyelesaikan seluruh persoalan dunia. Anda hanya perlu tidak melakukan apa-apa. Inilah jalan paling malas untuk meraih kesuksesan. Dengan ini saya istirahatkan pemaparan saya sampai di sini dalam pengertian paling lengkap namun yang paling tajam dari kata istirahat. Tantang penulis bagian 2. Cara paling malas untuk tidak melakukan apa-apa. Bala bantuan. Kembali pada kisah saya tentang perjalanan kuliah saya yang mengecewakan. Setelah setahun di Fakultas Matematika, saya akhirnya membuang pikiran bahwa pendidikan di bangku kuliah akan membuat saya makin cerdas. Saya akhirnya memutuskan masuk ke Fakultas Seni. Saya berpikir jika saya menghabiskan 3 tahun lagi di bangku kuliah, saya mungkin akan tercerahkan dan bisa menikmati. Namun kepindahan ini tidak mendatangkan hasil. Di tahun terakhir kuliah menjadi makin tidak ada artinya buat saya sehingga saya putuskan berhenti. Saya kemudian berusaha mencari jawaban tentang bagaimana caranya agar saya bisa lebih cerdas. Sayangnya rencana ini akan memancing kemarahan orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk menyelesaikan tahun terakhir kuliah hanya demi menyenangkan hati mereka. Sebagai catatan, tahun 1967 sampai 1968, masa Beatlemania adalah tahun terakhir saya kuliah. Fokus utama saya masih itu adalah rock and roll, dan saya dengan enteng bermain drum dan dengan band saya yang berisik seperti orang lain yang segenerasi. Saya jatuh cinta bukan alang kepalang dengan Beatles. Saya menelaah setiap kata-kata dan nada-nada mereka dengan ketelitian luar biasa. Artikel tentang mereka ada di mana-mana dan saya mencerna setiap artikel itu dengan kesungguhan luar biasa.